Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya selalu kita lover pagi ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang teman. Kita sebut saja Miss Bunga, dengan salah seorang temannya yang kita sebut saja Mr. X. Saya akan beri judul ini adalah Aku Diperkosa Secara Gaib. Halo selalu kita lovers, maaf saya tidak bisa menyebutkan siapa dan dari mana asal saya karena apa yang akan saya ceritakan di sini adalah kisah pengalaman saya yang menyangkut privasi. Namun saya rasa saya perlu menceritakan ini. Selain untuk pelajaran bagi pembaca, saya juga berharap nantinya akan ada saran-saran dan jalan keluar yang bisa pembaca berikan kepada saya setelah membaca apa yang saya alami. Saya seorang perempuan yang beberapa tahun ke belakang sangat aktif di salah satu media sosial. Dari aktivitas di media sosial inilah saya mengenal seorang ini. Sebut saja Mr. X. Kami berkenalan benar-benar hanya melalui media sosial tanpa bertemu secara langsung. Kami hanya sebatas tahu nama satu sama lain dan beberapa kali mengobrol via chat. Saya akui Mr. X awalnya adalah orang yang terkesan ramah, humoris, dan salah satu yang membuat orang ini menarik adalah ia memiliki kelebihan. Kelebihan di sini mengarah kepada hal-hal mistis yang menurutnya dahulu ia gunakan untuk yang tidak-tidak. Namun setelah dia sadar ini salah dan kemudian berkeluarga, ia bertobat. Walaupun ia masih memiliki ilmu itu, tapi ia tidak menggunakannya lagi ke hal-hal negatif seperti dulu. Dia sempat membuktikan tentang kemampuannya ini kepada saya. Dia bisa melihat saya walaupun kami berada di lokasi yang berjauhan. Dia bisa tahu saya memakai baju apa, sedang melakukan apa, dan bahkan mengetahui masa lalu saya yang saya tidak pernah ceritakan ke dia. Bahkan ia pernah membuktikan salah satu kemampuan lainnya, yakni dengan memegang tangan saya dari jauh. Iya, terdengar aneh memang, tapi saat itu saya merasakan lengan saya seperti disentuh seseorang. Padahal saya sendirian. Lalu di chat itu dia bilang, "Kerasa enggak? Itu gue." Saat itu saya takjub dengan apa yang bisa ia lakukan. Terlebih memang saat itu kami memang saling bertukar pengalaman satu sama lain. Obrolan kami santai awalnya, hanya membicarakan beberapa hal di internet dan terkadang bercanda atau mengobrol seputaran hobi kami. Sampai akhirnya Mr. X mendapatkan akun pribadi saya yang di dalamnya saya memposting full wajah dan fisik saya. Ya, karena selama ini kami hanya berinteraksi lewat akun anonim dengan foto diri yang terbatas, dan sekalipun ada foto, kondisinya sudah disensor sana sini. Kenapa? Entah kenapa, sejak itu Mr. X mulai lebih intens lagi chat dengan saya dan mulai mengarahkan obrolan ke hal-hal yang sifatnya seksual. Kadang guyonan seksual itu tidak saya tanggapi dan memilih hanya meritnya saja. Tapi tak lama kemudian Mr. X mengaku ia memiliki ketertarikan dengan saya. Lebih spesifik lagi, ia tertarik dengan tubuh saya. Jujur, saya merasa itu sebagai suatu serangan. Terlebih dia menggunakan kata terobsesi kepada saya di chat tersebut. Sejak itu saya coba menjauh dan tidak menanggapi lagi chat-chat dari Mr. X. Kenapa saya tidak segera memblokirnya? Entahlah. Sampai saat itu saya merasa takut jika memblokir orang ini
Saya seakan-akan sudah tidak sopan. Saya lebih memilih mendiamkan orang ini saja, hingga suatu ketika chat dari Mr. X masuk di saat saya sedang membuka medsos. Di chat pertama, dia suruh saya baca kalimat yang akan dia kirim cepat-cepat. Tak lama, ia mengirim sebuah kalimat yang cukup panjang berbahasa Jawa dengan nama saya terselip di akhir kalimat tersebut. Saat itu fokus pada nama saya di akhir tanpa sempat membaca awalan kalimatnya. Lalu tiba-tiba chat tersebut ditarik dan hilang dari room chat kami. Saya saat itu sempat men-screenshot tulisan tersebut tanpa membaca awalan chat itu sama sekali. Saya sempat mengingat ada 2 kata sebelum nama saya. Dan ketika saya coba search, ternyata kalimat tersebut adalah semacam mantra semar mesem yang membuat pembaca mantra tersebut tergila-gila dengan si pemberi mantra. Setelah chat tersebut ditarik, Mr. X kembali chat saya dan bilang bahwa efeknya lama-kelamaan akan saya rasakan dan dia akan mendapatkan saya. Walaupun sudah tahu orang ini mau berbuat buruk ke saya, nyatanya saya seakan sulit menjauh dan blokir orang ini dari medsos saya. Namun demikian, saya benar-benar mencoba membatasi interaksi saya. Jangan tanya kenapa saya tidak bisa memblokir, karena saya sampai sekarang tidak tahu kenapa. Hingga akhirnya orang ini mencoba menghampiri saya. Bukan lagi via media sosial, tapi ketemu langsung di kota saya. Di chat, ia benar-benar mengatakan tujuannya. Bertemu saya adalah untuk berhubungan badan. Saat itu saya belum menikah, sedangkan orang ini sudah. Di salah satu hotel, saya dengan tegas dan emosi menolak ajakan tersebut. Di sana entah kenapa keberanian saya akhirnya muncul untuk membentak dan mengancam orang ini. Saat itu ia surut dan meminta maaf, dan sekali lagi alasannya adalah obsesi kepada saya. Hanya beberapa waktu kemudian ia kembali lagi, namun dengan ancaman. Intinya dia mengatakan bahwa walaupun saya menikah dengan orang lain, punya anak dari orang lain, tapi saya akan bisa jadi milik dia dengan cara lain. Merasa kalimat orang ini sudah benar-benar mengkhawatirkan, saya memilih mendiamkan dia secara total. Walaupun entah kenapa saya belum bisa blok dia. Namun justru gangguannya semakin parah. Ia menggunakan kemampuannya untuk mengganggu saya secara fisik. Kadang tangan saya terasa disentuh sesuatu. Ketika saya sadar, beberapa detik kemudian Mr. X chat saya dan bilang, "Itu gue. Kerasa kan? Jangan macem-macem lu." Tapi saya nggak gubris itu. Sekian untuk part 1-nya ya. Nanti jangan lupa nantikan ke part 2-nya yang segera akan saya rilis ya. Salam hangat dari saya Sastra Lukitadi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sastra Lukita Lover pagi ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang